Baik, selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman. Di sini saya Ida Putu Triandari dengan NIM 20026122204. Di sini saya akan menjelaskan mengenai choking atau tersedak. Jadi dari definisinya, choking merupakan kegawat daruratan yang harus memperoleh penanganan segera. Choking atau tersedak merupakan suatu kondisi di mana saluran nafas mengalami penyumbatan akibat benda asing secara total atau sebagian, sehingga menyebabkan sulit bernafas dan juga kekurangan oksigen atau yang disebut juga dengan hipoksia. Bahkan dapat segera menimbulkan kematian. Choking atau tersedak dapat terjadi pada bayi, anak-anak, dan juga orang dewasa. Kemudian untuk penyebabnya sendiri bisa dibagi menjadi faktor intrinsik dan juga faktor ekstrinsik. Dari faktor intrinsik sendiri dari misalnya dari lidah jatuh ke belakang atau pada pasien yang tidak sadar. Kemudian darah yang berasal dari cedera kepala dan juga wajah. Kemudian bisa juga dari regurgititas dari isi lambung. Kemudian faktor intrinsiknya yaitu adanya benda asing, misalnya makanan, mainan, gigi palsu, baterai, kancing, dan juga uang koin. Kemudian pada bayi, misalnya pada posisi menyusui yang salah atau terlalu banyak susu yang masuk ke dalam mulut bayi yang tidak seimbang dengan kemampuan bayi pada saat menyedotnya. Kemudian untuk mekanisme choking atau tersedak, jadi manusia itu memiliki tenggorokan yang merupakan jalur lewatnya udara untuk bernafas serta kerongkongan yang merupakan jalur untuk lewatnya makanan. Tenggorokan dan juga kerongkongan ini berada di belakang lidah dan juga jalurnya saling bersinggungan serta terdapat katup yang disebut juga dengan katup epiglotis. Kemudian pada kondisi normal, katup epiglotis ini secara otomatis mengatur udara dan juga makanan yang masuk ke dalam tubuh. Choking atau tersedak dapat terjadi akibat keterlambatan dari menutupnya katup epiglotis pada tenggorokan. Jadi makanan yang seharusnya masuk ke kerongkongan menjadi masuk ke saluran nafas sehingga dapat menimbulkan kondisi tersedak. Kemudian untuk tanda dan juga gejala dari choking itu dapat dilihat dari pengenalan gejala dan juga tanda terdesak. Itu merupakan kunci utama dari keberhasilan dari penanganan pasien dalam keadaan tersedak. Jadi tersedak ini dapat dikenali ketika seseorang memegangi atau mencengkram lehernya. Ini merupakan tanda universal dari keadaan tersedak. Kemudian yang kedua itu adanya reaksi yang sering muncul, yaitu adalah refleks batuk. Refleks batuk sendiri merupakan mekanisme pertahanan tubuh untuk mengeluarkan benda asing yang masuk ke dalam tenggorokan atau saluran pernafasan. Pada bayi yang tersedak, harus diperhatikan apakah ada perubahan yang mungkin terlihat seperti kesulitan bernafas atau batuk yang lemah, kemudian suara tangisan yang lemah. Kemudian tanda dan gejala dan tanda dari seorang yang mengalami tersedak yaitu dapat dikategorikan menjadi ringan sampai berat. Ini merupakan kategori tersedak dalam kategori ringan, yaitu masih dapat bicara dengan kooperatif, kemudian masih bisa bernafas, kemudian tersedak dalam kategori yang berat, itu ciri-cirinya ada kesulitan bernafas, kemudian wajah, bibir, bagian ujung jari mengalami kebiruan atau yang disebut juga dengan sianosis, yang merupakan adanya tanda dari gangguan perfusi oksigen. Kemudian batuk tanpa suara, kemudian adanya ketidakmampuan untuk berbicara, dan juga adanya sinkop. Kemudian penanganan choking atau tersedak sendiri dibagi berdasarkan usia.
Misalnya yang pertama, penanganan pada penderita dewasa dan juga anak-anak di atas 1 tahun. Dalam kondisi sadar, bisa diberikan abdominal thrust atau yang dikenal dengan Heimlich maneuver, yaitu hentakan pada perut dan juga bisa diberikan chest thrust atau hentakan pada dada. Kemudian pada penanganan bayi di bawah usia 1 tahun dalam kondisi sadar bisa diberikan back blow atau tepukan di punggung dan juga bisa diberikan chest thrust atau hentakan pada dada. Kemudian untuk penderita dewasa, kondisi hamil atau mengalami obesitas, tindakan Heimlich maneuver bisa diganti dengan chest thrust. Kemudian untuk tujuan dari back blow, Heimlich maneuver dan juga chest thrust itu adalah untuk memberikan dorongan udara sehingga dapat terjadi refleks batuk yang cukup untuk mengeluarkan sumbatan pada saluran nafas. Yang pertama yaitu penanganan choking atau tersedak dengan menggunakan abdominal thrust atau Heimlich maneuver. Yang pertama, menilai dari penderitanya sendiri. Itu untuk membedakan adanya obstruksi ringan dan juga berat. Ini dapat ditanyakan kepada penderita, apakah Anda terdesak atau tersedak. Jadi, jika korban mengiyakan dengan suara yang masih dapat bernafas, ini dapat menunjukkan penderita mengalami sumbatan saluran nafas yang ringan. Kemudian, jika penderita mengiyakan dengan menganggukkan kepalanya tanpa berbicara, ini dapat menunjukkan penderita mengalami sumbatan saluran nafas yang berat. Jadi, kita lihat kondisi penderita, apakah ada gejala dan juga tanda dari tersedak seperti memegangi atau mencengkram lehernya, kemudian tidak bisa berbicara, batuk, ataupun tidak bisa bernafas. Kemudian diberikan pertolongan pertama dengan menggunakan Heimlich maneuver, yaitu yang pertama, penolong berdiri di belakang penderita dan condongkan penderita sedikit ke depan, serta letakkan salah satu kaki penolong di sela-sela kedua kaki penderita. Kemudian lingkarkan salah satu tangan penolong dalam posisi mengepal dengan lokasi 2 jari di atas umbilikus. Posisikan bagian ibu jari mengarah ke perut penderita. Kemudian lingkarkan tangan penolong yang satunya dengan posisi menggenggam tangan yang sudah mengepal. Kemudian berikan dorongan ke dalam dan juga ke atas secara cepat dan juga kuat. Lakukan manuver ini hingga benda asing keluar atau hingga penderita dalam keadaan tidak sadar. Kemudian penanganan choking atau tersedak dengan menggunakan teknik chest thrust atau hentakan pada dada. Yang pertama, nilai dari penderitanya sendiri untuk membedakan obstruksi ringan dan juga berat. Jadi bisa ditanyakan kepada penderita apakah Anda tersedak. Jika korban mengiyakan dengan suara yang masih bernafas, ini dapat menunjukkan penderita mengalami sumbatan saluran nafas yang ringan. Kemudian, jika penderita mengiyakan dengan menganggukkan kepalanya tanpa berbicara, ini menunjukkan penderita mengalami sumbatan saluran nafas yang berat. Kemudian yang kedua, berikan pertolongan dengan menggunakan chest thrust. Yang pertama yaitu penolong berdiri di belakang penderita dan juga condongkan penderita sedikit ke depan serta letakkan salah satu kaki penolong di sela-sela kedua kaki penderita. Kemudian, letakkan tangan penolong di bawah ketiak penderita dan juga mengelilingi dada penderita. Kemudian, tangan kiri penolong menentukan lokasi di sekitar dada penderita, sedangkan tangan yang satunya membuat satu kepalan dengan ibu jari ditutup dengan jari lainnya, kemudian diletakkan di dada penderita. Kemudian, genggam kepalan tangan tersebut dengan tangan satunya dan juga berikan dorongan ke dalam dan juga ke atas secara cepat dan juga kuat pada dada penderita. Berikan dorongan berulang-ulang hingga benda asing keluar atau hingga penderita tidak sadar.
Kemudian yang ketiga, penanganan choking atau terdesak pada bayi. Yang pertama, dalam kondisi sadar, kita bisa berikan dengan teknik back blow dan juga chest thrust. Yang pertama, nilai tanda-tanda tersedak pada bayi seperti yang pertama, bayi tidak bisa menangis, tidak bisa berbicara, atau mengeluarkan suara apapun. Kemudian bibir, wajah, dan juga kulit bayi membiru. Kemudian bayi sulit untuk bernafas. Kemudian yang kedua, posisikan bayi pada posisi telungkup, jadi wajah bayi menghadap ke bawah pada salah satu lengan bawah penolong. Kemudian sanggah bagian kepala dan juga leher bayi dengan salah satu tangan penolong. Posisikan kepala bayi lebih rendah daripada tubuhnya. Kemudian yang ketiga, lakukan back blow atau tepukan pada punggung dengan menggunakan pangkal telapak tangan sebanyak 5 kali. Kemudian posisikan pangkal telapak tangan di bagian tengah punggung bagian bawah di antara kedua tulang belikat, lalu berikan dorongan dan juga hentakan mengarah ke atas. Kemudian yang keempat, balikan posisi bayi dengan wajah menghadap ke atas atau terlentang dengan kepala bayi lebih rendah daripada tubuhnya. Lakukan chest thrust atau hentakan pada dada dengan menggunakan 2 jari, dengan menggunakan jari telunjuk dan juga jari tengah, atau dengan menggunakan 3 jari sebanyak 5 kali. Kedalaman pada saat melakukan hentakan pada bayi ini sendiri sekitar 0,5 sampai 1 inci atau sekitar 1,5 sampai 3 cm. Kemudian ulangi siklus back blow dan juga chest thrust hingga benda asing keluar atau hingga bayi dalam kondisi tidak sadar. Kemudian yang terakhir yaitu penanganan choking atau tersedak pada bayi yang tidak sadar. Yang pertama, letakkan bayi pada posisi terlentang yang alasnya datar, rata, dan juga keras. Kemudian yang kedua, tepuklah bahu bayi untuk menilai respon. Kemudian yang ketiga, minta tolong dan juga aktifkan emergency medical service. Kemudian yang keempat, nilai circulation. Yang pertama, cek nadi brachialis. Kemudian jika tidak ada nadi, lakukan CPR. Kemudian lakukan chest compression sebanyak 30 kali dengan kedalaman 4 cm, frekuensi 100 sampai 120 kali per menit, reguler sempurna dan juga minimal interupsi. Kemudian lokasi posisi tangan untuk chest thrust compression, bayangkan ada garis horizontal antara kedua puting susu bayi dan juga di situ letakkan kedua jari dari salah satu tangan. Posisinya di bawah garis tersebut di tengah dada. Kemudian yang kelima, nilai dari airway dari bayi tersebut. Yang pertama, lakukan head tilt atau chin lift, yaitu lihat adanya benda asing. Kemudian yang kedua, lakukan finger swab apabila benda asing itu terlihat. Kemudian yang keenam, nilai breathing-nya. Dengan cara yang pertama look, yaitu letakkan telinga di atas mulut dan juga hidung bayi, lihat pergerakan naik turun dari dada bayinya. Kemudian yang kedua yaitu listen dengan mendengarkan suara nafas dari bayi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu feel, rasakan keluarnya udara pernafasan. Jika tidak ada nafas, lakukan 2 ventilasi dengan 1 ventilasi selama 1 detik, volumenya yaitu 30 cc, kemudian lakukan 5 siklus dari 30 chest compression dan juga 2 ventilasi. Kemudian yang ketujuh yaitu lakukan reassessment atau penilaian ulang. Yang pertama dengan melakukan cek nadi. Jika tidak ada nadi, maka lakukan siklus CPR selama 5 kali dengan 30 chest compression dan juga 2 ventilasi. Jika nadi ada, cek breathing-nya. Jika nafas tidak ada, maka berikan nafas bantuan seperti pada CPR. Kemudian, jika nafas ada, maka lakukan recovery position.
Kemudian untuk pencegahan choking atau tersedak ini sendiri, yang pertama bisa dilakukan dengan memberikan pendidikan kesehatan atau edukasi atau penyuluhan tentang penyebab, penanganan, serta pencegahan dari terdesak atau tersedak kepada masyarakat. Kemudian menghindari makanan atau minum pada saat bercanda. Kemudian jangan makan maupun minum dengan terburu-buru. Kemudian pada ibu yang sedang memberikan ASI, sebaiknya jangan dilakukan dengan cara berbaring atau tiduran. Usahakan pemberian ASI dengan posisi ibu setengah duduk atau posisi duduk membentuk sudut 45 derajat. Baik, sekian dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.